Istighfar ya, Pak. Tangan Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo, Pak. Kenapa? Ibu nggak tahu, Nak. Kenapa Bapak jadi gini? Tolong, Pak Rohili. Tolong. Iya, Pak. Dayat, kamu cepat panggil Pak Rohili ya, Nak ya. Buruan ya, Nak ya. Cepat, Nak. Tolong, Pak. Ya Allah, Pak. Istighfar. Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, silakan. Silakan masuk, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, diterima. Alhamdulillah, Pak. Mohon maaf saya lihat dulu ya, Pak. Ya, Alhamdulillah. 20 juta, Pak. ya, Saya catat dulu, Pak. iya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan amal jariah yang Bapak berikan terhadap kami mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang saya berikan bermanfaat untuk masjid ini, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya permisi, saya mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Pak. Mari, Pak. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Banyak banget sumbangannya. Masjidnya besar, sumbangannya juga besar. Pasti yang nyumbang di sini orang-orang kaya. Pak Mayudin, kemari sebentar, Pak. Tolong bantu saya hitung uang ini. Baik, Pak. Alhamdulillah. Waduh, uangnya banyak sekali, Pak. Pasti mereka itu orang-orang kaya ya, Pak ya? Ini orang-orang yang sadar, Pak Mahyudin, yang mendermakan sebagian rezekinya di jalan Allah. Mudah-mudahan rezekinya akan dilipat gandakan oleh Allah. Dasar paruh ini goblok. Berikan aku hidayahmu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk orang yang korupsi. Bayangkan kalau ada pengurus masjid menilep uang sedekah, uang jariah, maka tangannya akan disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan dan tubuh kita akan dibakar dengan timah yang sangat panas. Astaghfirullahaladzim. Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita tingkatkan amal dan ibadah kita sebagai bekal hidup kelak kita di akhirat nanti. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak saja. Ngomongin pengurus masjid tukang nyolong uang kotak amal. Jangan tersinggung Pak Mahyudin. Apa yang dikatakan khotib tadi itu kan cuma contoh yang harus kita perhatikan. Ya faktanya sekarang memang begitu kok Pak. Jadi kita ini harus mawas diri aja. Ya, tapi kan Pak, Sudahlah. Nggak usah dibahas lagi Pak Mahyudin. Sudah dapat berapa Pak Mahyudin? sebentar. 785.000. 785.000 ya Pak? Kalau saya dapatnya 572.200 rupiah. Wah, banyak juga pemasukan hari ini ya Pak ya? Belum ditambah dengan pemasukan yang kemarin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah membalas amal jariah jemaah masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Iya. Kalau Hili, itu apa tidak sebaiknya lampu-lampu itu diganti dengan yang baru? Ya kan? Kelihatannya sudah agak lama tuh, ya? Iya, memang seharusnya begitu tuh Pak Mahyudin. Tapi ini lampu-lampu ini sudah lama nih Pak. Sebelum saya masuk kerja di sini lampu ini sudah ada ini. Wah, kelihatannya ini lampu-lampu mahal ya Pak ya? Enggak juga Pak Mahyudin. Ini lampu cuma harganya murah kok ini. Bro Hili, ngomong-ngomong, Pak Parman itu pemarah orangnya ya? Enggak Pak, enggak pemarah kok. Cuma kalau dia lihat kerja kita itu nyantai, sementara masjid ini masih kotor, ya dia pasti marah Pak. Terus, dari mana dia dapat uang untuk bayar kita? Dari kantongnya sendiri. Subhanallah, jarang orang seperti itu Pak. Iya, saya sendiri juga heran. Kok dia mau ngaji kita, ya, untuk ngawasin masjid gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok Bapak pulangnya malam sekali? Iya, Bu. Ya, Bapak habis ngobrol-ngobrol sama Pak Mahyudin yang membantu Bapak mengurus masjid. Pak Mahyudin? Belum lama kan, Pak? Gimana orangnya? Orangnya baik sekali, Bu. Dan kelihatannya orangnya pintar dalam masalah pembukuan. Alhamdulillah, Ibu senang kalau Bapak punya teman dalam mengurus masjid. Jadi Bapak tidak stres. Ya mudah-mudahan aja Pak Mahyudin itu betah dalam mengurus masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahyudin. Pak Mahyudin sebentar, Pak Mahyudin. Masya Allah. Apa sih Pak? Lihat tuh Pak, itu bocor Pak. Bukannya kemarin sudah diperbaiki? Pak Mahyudin, enggak apa-apa. Kita obatin dulu Pak, kita obatin. Kita obatin Pak. Apa betul atap masjid itu sudah dibetulin? Sudah Pak, demi Allah. Buat apa saya bohong? Saya bukan menuduh Pak Mahyudin berbohong. Kok masih baru dibetulkan, kok udah bocor begitu parah, Pak? Dan itu
Kaso yang menimpa tangannya Pak Mahyudin itu kan kaso yang masih lama. Pak Rohili, masjid itu kan bangunan lama. Ya mungkin saja ada apa-apanya. Ada apa-apa gimana? Pak Mahyudin, masjid itu kan tempat ibadah. Mana ada berani setan masuk ke sana? Mari Pak Rohili, saya mau belok sini. Tiap hari uang sedekah masuk ke masjid ini sampai mencapai 2 juta. Seandainya saja 25% dari jumlah itu masuk ke kantongku, aku akan kaya raya. Senangnya, kapan ya saya bisa menyingkirkan si Rohili sialan itu? Gawat, ada Pak Parman. Aku harus segera bertindak. Pak Rohili. Biar saya saja yang kerja. Nggak usah, Pak Mahyudin. Sebentar lagi juga selesai. Pak Rohili istirahat saja ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar saya aja. Sudah capek, udah keringetan begitu. Ya, istirahat saja. Iya, Biar saya saja yang kerja lah. Iya, kalau maunya Pak Mahyudin begitu, terima kasih. Tapi tangan masih luka ini kan? Nggak apa-apa. Sebaiknya Bapak istirahat saja. Ya, nanti sebelum asar saya bangunkan. Iya, alhamdulillah. Iya, terima kasih. Iya. Saya ke dalam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Parman. Loh, kok Pak Mahyudin ngepel sendirian? Memangnya Pak Rohili di mana? Saya tidak tahu Pak. Loh, dia nggak bantu Bapak. Wah, mana mau dia bantu saya Pak. Tapi nggak apa-apa, saya kan orang baru di sini. Nggak bisa gitu dong. Mentang-mentang dia orang lama, terus dia seenaknya nyuruh orang baru. Pak Rohili? Mungkin sedang tidur di dalam, mungkin ini juga. Tidur? Memang begitu Pak. Dia kalau kerja nggak pernah serius. Genteng pada bocor, terus kemudian keran pada rusak, lampu yang mati nggak pernah diganti Pak. Wah, benar-benar Pak. Kerjanya cuma tidur sama marah-marah. Masya Allah. Ya udah, saya cari dia dulu ya. Pak Rohili? Rasakan Pak Rohili. Tidak ada yang bisa menghalangiku menjadi pengurus tunggal masjid ini. Aku akan bisa dengan mudah mencurangi uang masjid. Aku akan kaya. Aku akan naik haji. Masya Allah. Pak Rohili? Pak Rohili? Bapak itu kerjanya apa aja sih di sini? Pak, saya Anu. Bapak udah nggak mau lagi kerja di sini? Atau Bapak udah merasa menjadi bos? Kenapa nggak bantu Mama Yudin ngepel di masjid ini? Justru malah tiduran aja. Pak, saya baru aja istirahat, Pak. Teras depan sama bagian belakang sudah saya pel dari tadi pagi, Pak. Alah, udah, cukup. Saya nggak butuh alasan Bapak. Bapak ini sekarang benar-benar malas. Dan Bapak udah berani sama saya. Kalau Bapak tidak mau kerja lagi di sini, nggak apa-apa, Pak. Sekarang Bapak keluar dari masjid ini. Maafkan, Pak. Bapak keluar bisa di sini. Maafkan, Pak. Udah. Bapak udah kerjanya malas aja di sini. Maaf, Pak. Saya nggak ngulangin lagi. Saya hilaf. Pak. Saya itu bayar Pak Rohili di sini bukan untuk tiduran aja. Ya, tapi untuk bersihin masjid ini. Malas bener.
memikirkan teguran dari Pak Parman ya? Iya, saya juga nggak habis ngerti, Pak. Saya sudah jelaskan pada Pak Parman, saya itu nggak malas. Saya juga baru istirahat. Tapi Pak Parman nggak mau mendengar penjelasan saya. Ya mungkin dia sedang ada persoalan di rumah tangganya. Jadi suasana hatinya sedang nggak enak. Nggak biasanya Pak Parman seperti ini. Dia kalau menuduh seseorang harus ada bukti dulu. Saya juga nggak ngerti. Ya sudahlah, nggak usah dipikirkan. Tapi ngomong-ngomong, sendal kok ditinggal di tempat wudhu? Masa sih, Pak? Iya. Perasaan tadi sudah saya bawa ke depan. Saya lihat dulu ya, Pak ya. Iya, ya. Pak Mahyudin, ya sini sebentar Pak. Iya Pak. Ada apa Pak? Sebentar Pak. Ya. Begini Pak, saya lagi ngitung uang yang disetor sama Pak Rohili. Cuma di sini ada perbedaan antara uangnya sama catatan yang di sini. Kira-kira kemana uangnya? Iya. Saya ini sebenarnya sudah lama curiga Pak. Karena kehilangan uang itu bukan kali ini saja Pak. Semakin lama jumlahnya semakin banyak. Kok bisa begitu? Saya bukannya mau suuzon Pak. Tapi saya agak curiga sama Pak Rohili. Dia ini belakangan suka mengeluh, stres, terus banyak utang. Tapi di rumahnya tambah lama tambah banyak barangnya Pak. Tapi apa Pak Rohili berani mengerjakan itu? Ya Bapak lihat saja sendiri. Yang selisih kan setoran derma dari Pak Rohili. Yaudah sekarang panggilkan Pak Rohili untuk menghadap ke saya. Baik Pak. Pak Rohili. Panggil Pak Parman. Panggil Pak Parman. Ada apa lagi nih? Iya, nggak tahu. Beliau di dalam. Biar saya yang cerita. Demi Allah, saya tidak mengambil uang derma sepersen pun, Pak. Bukti-buktinya udah ada di sini, Pak. Semua ada di sini. Dan uang yang Bapak setorkan sama saya, ini ada beda jumlah. Kemana Bapak lenyapkan uang itu? Belakang ini kinerja Bapak sudah tidak benar, tahu nggak? Dan saya mengharap orang yang kerja di masjid ini orangnya benar dan jujur. Dan itu ada di Pak Mahyudin. Sekarang juga Bapak angkat kaki dari masjid ini. Tapi, Pak, saya tidak tahu harus bekerja di mana lagi selain di sini, Pak. Ya, itu saya nggak tahu dan itu urusan kamu. Pokoknya sekarang ini juga saya tidak mau tahu. Kamu harus angkat kaki dari sini dan pergi dari masjid ini. Cepat! Salam. Pak. Apa kesalahan? Pak. Kenapa, Pak? Kok terlihat lemah sekali? Bapak dipecat, Bu. Dipecat? Kenapa Bapak dipecat? Emang Bapak salah apa? Bapak sendiri nggak tahu. Bapak difitnah. Ya Allah. Sudahlah, Pak. Kita serahkan semua kepada Allah. Mungkin Allah ingin memberikan jalan yang terbaik buat kita. Benar, Bu, benar. Besok, Bapak akan mencari pekerjaan. Mudah-mudahan masih ada lowongan pekerjaan di pabriknya Bapak Entong. Astagfirullah, Bapak. Pak,
Bapak bangun, Pak. Aduh, kenapa lagi? Bapak, apa Ibu nggak salah dengar, Pak? Enggak. Bapak akan beli motor. Tabungan Bapak sekarang sudah cukup untuk uang mukanya. Alhamdulillah. Akhirnya ya, Pak, kita bisa jalan-jalan juga naik motor. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Memangnya Allah yang membuat aku jadi kaya seperti ini. Kalau bisa bermain rapi, ngambil uang berapapun nggak akan ketahuan. Om Aidin. Saya duluan, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ambil dulu semua uangnya. Habis itu, aku langsung kabur pergi dari tempat sialan ini. Mau masjid ini maju mau belangsa itu bukan urusanku. Yang penting aku bisa punya modal untuk pergi naik haji. Berikan aku hidayahmu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Pak Rohili. Maaf Pak, saya mengganggu waktu Pak Entong. Begini Pak, kalau nggak keberatan saya ingin melamar bekerja di pabrik Bapak. Biasanya Bapak bekerja di masjid kan? Sekarang Bapak alih profesi begitu? Bukan alih profesi Pak. Kebetulan sekarang di masjid ada karyawan baru. Jadi saya pikir daripada Pak Parman boros-borosin menggaji saya, ya saya cari suasana baru dulu Pak Entong. Terus siapa yang ngurusin masjid? Kan ada karyawan baru itu Pak. Baiklah kalau begitu, mulai besok Pak Rohili bekerja di perusahaan saya. Saya tempatkan di bagian produksi. Bagaimana Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Entong. Terima kasih. Sama-sama. Besok pagi saya sudah bisa mulai bekerja di sini Pak. Betul Pak Rohili. Saya tunggu besok. Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas pertolongan. Engkau yang telah menolong kami. Engkau yang telah memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada kami. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan ya Allah. Engkau yang telah menuntun kami ke jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pak, ada Pak Rohili di ruang tamu. Katanya cari Bapak. Pak Rohili. Iya. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Waduh. Bagaimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Parman. Saya dengar-dengar Pak Rohili udah kerja ya di tempat pabrik kerupuknya Pak Entong. Alhamdulillah, Pak. Kebetulan di pabriknya Pak Entong butuh karyawan. Syukur. Kedatangan saya ke sini juga ada kaitannya dengan Pak Entong, Pak. Saya disuruh mengantarkan uang sumbangan untuk pembangunan masjid. Memangnya Pak Entongnya kemana, Pak? Beliau lagi keluar kota urusan bisnis, Pak. Makanya saya yang disuruh datang ke sini untuk mengantarkan uang ini. Mohon diterima, Pak, ininya. Ya, mudah-mudahan nantinya ini akan menjadikan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Pak. Mari. Loh, Pak, kemana? Udah pulang, Bu. Aduh, Bu. Rasanya Bapak menyesal telah memecat Pak Rohili. Ternyata Pak Rohili itu orangnya baik dan jujur. Coba Bu lihat. Uang sebanyak ini dititipkan sama Pak Rohili untuk diserahkan ke kita. Kalau bukan orang yang jujur dan baik, gak akan nyampe nih, Bu. Ya sudahlah, Pak. Yang terjadi ya sudah, biarkan saja, ya. Iya. Abi, tolong! Bu, ibu kenapa, Bu? Daya takut, Bu. Ibumu cuma mimpi. Sudah sana tidur lagi. Mimpi kok jadi pikiran. Mimpi itu tidak ada artinya apa-apa, Bu. Cuma bunga tidur. Enggak, Pak. Mimpi ini seperti kenyataan. Saya punya firasat nggak enak kalau akan terjadi apa-apa sama keluarga kita, Pak. Alah, mau kosong itu. Itu terlalu berlebihan, Bu. Mau kosong. Bapak! Intan. Udah belum, Pak? Ayo. Udah pegangan ya. Tolong saya, Pak Mayudin. Istri saya lagi di rumah sakit. Dia mau dioperasi. Saya mau pinjam uang buat pengobatannya. Kalau mau pinjam duit bukan di sini tempatnya. Saya ini bukan bank, ngerti? Pak, tolong, Pak. Istri saya mau dioperasi, Pak. Pak. Nah, sana pergi. Sialan. Pusing juga, pinjam duit. Tolong. Pentingnya kita beramal soleh selama kita hidup tentunya semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari panasnya api neraka
selain amal perbuatan kita sendiri. Berdasarkan data yang ada di kantor kami, motor yang Bapak beli berstatus motor curian. Tidak mungkin, Pak. Saya lihat surat-surat ini asli dari pemiliknya. Lihat saja Bapak sendiri nih. Tuh, ada tanda tangan pemiliknya dan juga stempel dari kepolisian. Surat-surat yang Bapak tunjukkan ini semuanya palsu. Terpaksa kendaraan Bapak kami bawa ke kantor untuk proses lebih lanjut. Permisi, Pak. Jantungku. Aduh, sakit. Kasihan juga ya nasib Pak Mahyudin. Dia sudah ditipu penjual motor. Katanya nih, uang buat beli motor itu hasil jarahannya di masjid. Iya, makan uang masjid. Jadi kualat deh. Gak bakalan panjang tuh umurnya. Lo tuh jangan so tau. Jadi orang tuh jangan terlalu sentimen dong. Ntar malah ente sendiri yang kena kualat. Gue bukan so tau. Tapi Pak Mahyudin itu semenjak punya motor, sombongnya minta ampun. Padahal kan dia cuma pengurus masjid. Udah, daripada kita ngomongin orang gak ada pahalanya, mendingan kita keliling aja. Insya Allah kita mendapat pahala. Yuk. Lo tunggu di sini ya. Gua keliling. Pak, dokter kan udah bilang, Bapak itu harus banyak istirahat, nggak boleh capek. Bapak masih kepikiran sama motor yang disita polisi itu, Bu. Udahlah, Pak. Nggak usah dipikirin lagi. Yang penting Bapak tuh nggak sakit. Bu, Bapak, Intan berangkat sekolah dulu ya. Ya udah, hati-hati ya sayang ya. Iya. Hati-hati ya. Iya, kamu juga hati-hati anak ya. Iya. Waalaikumsalam. Aduh, kenapa Pak? Sakit, Bu. Sabar. Sialan. Capek-capek ngumpulin duit, motor disita lagi. Terpaksa harus dari awal lagi. Kepikiran. Kenapa harus lapor ke Pak Parman? Bilang saja, minggu ini tidak ada yang nyumbang. Kenapa ini? Panas. 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 Aduh. Iya Pak, sabar ya Pak ya. Istighfar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rohili itu suami saya, Pak Rohili. Tolong ambilkan saya segelas air. Ya, baik Pak. Ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, Bapak. Bapak. Kok jadi pecah? Saya bersalah. Pak Mahyudin tidak bersalah kok. Saya sudah menghina. Maafkan saya. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Pak. Yang penting Pak Mahyudin cepat sembuh ya. Maafkan saya. Mau diangkat ini Pak, mau dipinggirkan Pak, dipinggirkan. Ya Allah, ampunilah dosa Pak Mahyudin ya Allah. Ampuni dosa beliau ya Allah. Mudahkan jalan dia menuju jalan Engkau ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ampuni Bapak ya Allah. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Kita turunkan Pak. Yuk, semuanya. Mas, masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami yang semuanya hadir di sini mendoakan kepergian Pak Mahyudin. Kami semuanya ikhlas dan memaafkan segala perbuatan beliau, baik yang beliau sengaja maupun tidak. Allah sendiri juga memaafkan dosa hambanya, sebesar apapun atau sekecil apapun dosa yang diperbuatnya tersebut. Dan kami berharap mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan oleh beliau tabah dan kuat dalam menerima ujian ini. Dan kita semua mudah-mudahan diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.